Dulu, suamiku selalu menggenggam tanganku kemanapun kami pergi. Dia tidak pernah membiarkanku merasa sendirian. Dia selalu bilang aku adalah rumahnya. Tapi suatu malam, setelah membaca satu dokumen yang bahkan tidak pernah kubuka sebelumnya, dia melepaskan tanganku. Untuk pertama kalinya. Dan sejak hari itu, dia pergi tanpa menoleh lagi. Yang lebih menyakitkan, aku bahkan tidak tahu kesalahan apa yang telah kulakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Tulis asal kota kalian di kolom komentar. Dan jawab pertanyaan ini. Kalau pasangan tiba-tiba meninggalkan kalian karena sebuah rahasia yang tidak kalian mengerti, apakah kalian akan mengejarnya atau memilih pergi? Dulu dia tak pernah melepas tanganku. Namaku Larasati Prameswari. Kalau ada yang bertanya siapa orang yang paling kucintai selama hidupku, jawabannya selalu sama. Satrio Mahendra. Suamiku. Sahabatku. Tempat pulangku. Dan dulu, orang yang tidak pernah melepas tanganku. Aku masih ingat hari pertama kami bertemu. Bukan di tempat mewah. Bukan di acara romantis seperti dalam film. Kami bertemu di sebuah toko buku kecil dekat kampus. Saat itu aku sedang berdiri di depan rak novel. Dan tanpa sengaja menjatuhkan beberapa buku. Seseorang membantu memungutnya. Saat aku mengangkat kepala, aku melihat seorang pria tersenyum. Kayaknya buku-buku itu nggak mau jauh dari kamu. Katanya. Aku tertawa kecil. Dan entah kenapa, pertemuan sederhana itu mengubah seluruh hidupku. 3 tahun kemudian kami menikah. Dan sejak hari pertama menjadi istrinya, aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Satrio bukan pria sempurna. Dia juga bisa marah, bisa kesal, bisa keras kepala. Tapi dia selalu membuatku merasa dicintai. Selalu. Saat kami berjalan di pusat perbelanjaan, dia menggenggam tanganku. Saat menyeberang jalan, dia menggenggam tanganku. Saat menonton film, dia menggenggam tanganku. Bahkan saat tidur pun kadang tangannya masih mencari tanganku. Seolah takut kehilanganku. Aku nggak mau kamu pergi kemana-mana. Seringkali dia bercanda. Aku biasanya tertawa. Loh memang aku mau kabur kemana? Dia akan menarikku ke pelukannya. Laras itu rumahku. Dan setiap kali mendengar kalimat itu, hatiku selalu hangat, karena aku percaya, sangat percaya, bahwa laki-laki ini akan selalu berada di sisiku. Namun hidup seringkali menghancurkan keyakinan kita saat kita sedang merasa paling aman. Pagi itu sebenarnya dimulai seperti biasa. Aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, membuat kopi kesukaan Satrio, lalu membangunkannya. Mas. Dia membuka mata perlahan, lalu tersenyum. Pagi, cantik. Aku menggeleng sambil tertawa. Bangun, nanti telat. Satrio malah menarik tanganku. Aku nggak mau kerja. Kenapa? Mau di rumah aja sama kamu. Aku memukul pelan lengannya. Dasar. Kami tertawa bersama. Kalau mengingat pagi itu sekarang, dadaku selalu terasa sesak, karena aku tidak tahu. Itu adalah pagi terakhir sebelum semuanya berubah. Setelah sarapan, Satrio berangkat bekerja. Aku juga melanjutkan pekerjaanku dari rumah. Hari berjalan normal. Tidak ada pertanda buruk. Tidak ada firasat aneh. Tidak ada tanda-tanda bahwa hidupku akan segera jungkir balik. Sampai sore menjelang. Bel rumah berbunyi. Aku membuka pintu. Seorang kurir berdiri di depan rumah. Bu Larasati. Iya. Ada kiriman. Aku menerima sebuah amplop coklat tebal.
Tanpa nama pengirim. Tanpa keterangan apapun. Hanya namaku yang tertulis di bagian depan. Aku sempat mengernyit. Siapa ya? Gumamku. Tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku meletakkannya di meja ruang tamu. Lalu kembali bekerja. Malam hari. Satrio pulang seperti biasa. Dia masuk rumah. Dan seperti biasanya, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari tanganku. Capek banget, katanya sambil duduk di sampingku. Aku tersenyum. Lembur lagi. Dia mengangguk. Kemudian tanpa sadar melihat amplop di atas meja. Itu apa? Aku menoleh. Oh iya. Tadi ada kiriman. Satrio mengambil amplop itu. Awalnya biasa saja. Sangat biasa. Sampai dia membuka isinya. Lalu membaca lembar demi lembar dokumen di dalamnya. Dan perlahan, warna wajahnya berubah. Aku langsung menyadarinya. Karena selama bertahun-tahun hidup bersama, aku hafal setiap perubahan ekspresinya. Mas. Tidak ada jawaban. Dia terus membaca. Semakin lama semakin tegang. Semakin lama semakin pucat. Aku mulai khawatir. Ada apa? Satrio masih diam. Aku berdiri. Lalu mendekatinya. Namun saat aku mencoba melihat isi dokumen itu, dia langsung menutupnya. Cepat sekali. Terlalu cepat. Jantungku langsung berdegup lebih keras. Mas. Kali ini suaraku mulai gemetar. Dia mengangkat kepala. Dan untuk pertama kalinya selama pernikahan kami, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan cinta. Bukan kelembutan. Bukan kehangatan. Melainkan keterkejutan. Dan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Kekecewaan. Aku membeku. Karena aku tidak mengerti. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ada apa? Tanyaku lagi. Namun Satrio hanya menatapku. Lama. Sangat lama. Seolah sedang melihat orang asing. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa takut pada tatapan suamiku sendiri. Satrio perlahan berdiri. Dokumen itu masih berada di tangannya. Lalu tanpa mengatakan apapun, dia berjalan menuju kamar. Meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Dengan ribuan pertanyaan yang mulai memenuhi kepalaku. Aku belum tahu bahwa amplop misterius itu akan menghancurkan semua yang selama ini kami bangun. Aku belum tahu bahwa sebentar lagi, pria yang selalu menggenggam tanganku itu akan mulai menjauh. Dan yang paling menyakitkan, aku bahkan belum tahu kesalahan apa yang dituduhkan kepadaku. Malam itu aku berdiri memandangi pintu kamar yang tertutup, dengan perasaan yang semakin tidak tenang. Karena dari balik pintu itu, suamiku sedang membaca sesuatu yang akan mengubah hidup kami selamanya. Dan aku sama sekali tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi berikutnya. Untuk pertama kalinya, dia menarik tangannya dariku. Malam itu terasa berbeda. Sangat berbeda. Aku berdiri cukup lama di depan pintu kamar. Menunggu. Berharap Satrio keluar dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun 5 menit berlalu. 10 menit. Lalu 15 menit. Tidak ada suara. Tidak ada penjelasan. Tidak ada apa-apa. Dan semakin lama, perasaan tidak nyaman di dadaku semakin besar. Aku mengetuk pintu perlahan. Mas. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi. Mas, kamu kenapa? Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Satrio berdiri di sana. Dan jantungku langsung terasa jatuh. Karena wajahnya tidak sama. Matanya merah. Rahangnya mengeras. Dan ekspresinya terlihat sangat asing. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Tidak pernah. Ada apa? Tanyaku pelan. Satrio hanya menatapku. Lama. Sangat lama. Seolah sedang mencari sesuatu di wajahku. Lalu akhirnya dia berkata,
Aku mau sendiri dulu. Aku membeku. Karena selama kami menikah, Satrio tidak pernah berbicara seperti itu. Tidak pernah. Mas, aku cuma mau tahu apa yang terjadi, kataku. Namun dia menggeleng. Tolong. Suaranya terdengar lelah. Sangat lelah. Aku belum bisa ngomong sekarang. Aku langsung merasakan air mata mulai menggenang. Bukan karena marah, tapi karena takut. Takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum aku mengerti. Dan malam itu, aku tidur dengan jarak yang belum pernah ada sebelumnya. Biasanya Satrio selalu memelukku saat tidur, atau setidaknya menggenggam tanganku. Namun malam itu, dia tidur membelakangiku. Sangat jauh. Padahal kami berada di ranjang yang sama. Aku memandang punggungnya dalam gelap. Lalu diam-diam menangis. Karena untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa sendirian. Pagi harinya keadaan tidak membaik. Justru semakin buruk. Aku bangun lebih dulu seperti biasa. Menyiapkan sarapan. Membuat kopi. Berusaha bersikap normal. Berharap semalam hanya kesalahpahaman. Namun saat Satrio keluar kamar, aku langsung tahu. Masalahnya belum selesai. Dia terlihat seperti tidak tidur semalaman. Matanya sembab. Wajahnya pucat. Dan yang paling menyakitkan, dia bahkan tidak tersenyum padaku. Tidak seperti biasanya. Aku buat sarapan, kataku pelan. Dia mengangguk. Hanya itu. Tidak ada candaan. Tidak ada obrolan. Tidak ada kehangatan. Kami duduk di meja makan seperti dua orang asing. Dan setiap detik terasa menyiksa. Sampai akhirnya aku tidak tahan lagi. Mas. Dia mengangkat kepala. Aku salah apa? Kalimat itu keluar begitu saja. Karena hanya itu yang ada di pikiranku. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang berubah dalam semalam? Apa isi dokumen itu? Dan kenapa dia menatapku seperti itu? Satrio langsung memalingkan wajah. Seolah kesulitan menjawab. Beberapa detik berlalu. Lalu akhirnya dia berkata, kalau semua yang aku tahu selama ini ternyata bohong, aku langsung membeku. Karena kalimat itu membuat darahku terasa dingin. Apa maksudnya? Tanyaku. Namun dia tidak menjawab. Dia berdiri. Mengambil tas kerjanya. Lalu berjalan menuju pintu. Aku langsung mengejarnya. Karena aku tidak sanggup dibiarkan dalam kebingungan seperti ini. Satrio. Dia berhenti. Namun tidak menoleh. Dan itu membuatku semakin takut. Aku mendekatinya. Lalu seperti biasa, aku mencoba menggenggam tangannya. Gerakan yang selama bertahun-tahun terasa sangat alami. Sangat biasa. Sangat sederhana. Namun yang terjadi setelahnya membuat hatiku hancur. Karena Satrio menarik tangannya. Perlahan. Tapi jelas. Menjauh dariku. Aku langsung membeku. Benar-benar membeku. Karena selama kami bersama, dia tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah. Air mataku langsung jatuh. Tanpa bisa kutahan. Satrio. Suaraku pecah. Namun dia tetap tidak menatapku. Tetap tidak. Aku butuh waktu. Katanya lirih. Lalu pergi. Begitu saja. Meninggalkanku berdiri di depan pintu. Dengan tangan yang masih menggantung di udara. Tangan yang beberapa detik lalu ia tolak. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa rumah kami bukan lagi rumah. Karena orang yang selama ini membuat tempat itu terasa hangat, sedang menjauh dariku. Tanpa penjelasan. Tanpa kesempatan membela diri. Tanpa memberitahu kesalahanku. Hari itu aku tidak bisa bekerja. Aku hanya duduk di ruang tamu. Menatap amplop coklat yang masih tergeletak di meja. Amplop yang sudah mengubah semuanya. Aku ingin membukanya. Sangat ingin. Namun dokumen di dalamnya sudah dibawa Satrio. Tidak ada yang tersisa.
kecuali rasa takut dan ribuan pertanyaan. Sore harinya aku mencoba menghubunginya. Tidak diangkat. Aku mengirim pesan. Tidak dibalas. Aku menelepon lagi malam harinya. Tetap tidak ada jawaban. Dan saat jam menunjukkan pukul 11 malam, aku mulai panik. Karena Satrio belum pulang. Belum memberi kabar. Dan belum menjawab satupun pesanku. Aku mencoba menelepon sekali lagi. Kali ini ponselnya aktif. Namun yang menjawab bukan Satrio, melainkan seseorang yang membuat seluruh tubuhku langsung lemas. Kalau kamu masih punya harga diri. Suara perempuan itu terdengar dingin. Berhentilah mencari Satrio. Jantungku seperti berhenti berdetak. Karena aku mengenali suara itu. Rina, adik iparku. Dan aku belum tahu bahwa sejak awal, Rina ternyata mengetahui sesuatu yang tidak kuketahui. Sesuatu yang akan membuat hidupku runtuh sedikit demi sedikit. Kalau masih punya harga diri, berhentilah mencari suamimu. Tanganku langsung gemetar. Ponsel hampir terlepas dari genggamanku. Karena suara yang kudengar benar-benar suara Rina, adik perempuan Satrio. Orang yang selama ini selalu terlihat manis di depanku. Orang yang selalu memanggilku, Mbak Laras. Dan sekarang, dia berbicara kepadaku seperti musuh. Apa? Hanya itu yang mampu keluar dari mulutku. Namun Rina terdengar sama sekali tidak ragu. Mas Satrio nggak mau diganggu. Katanya dingin. Jadi berhenti telepon. Aku langsung berdiri dari sofa. Jantungku berdebar semakin keras. Rina, sebenarnya ada apa? Tidak ada jawaban beberapa detik. Lalu aku mendengar suara tawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduku merinding. Lucu ya? Katanya. Kamu masih pura-pura nggak tahu. Darahku langsung terasa dingin. Karena aku benar-benar tidak mengerti. Tidak mengerti apapun. Aku serius. Sebenarnya ada apa? Suaraku mulai pecah. Karena rasa takut yang sejak kemarin kutahan mulai berubah menjadi kepanikan. Namun Rina hanya menjawab singkat. Kalau aku jadi kamu, aku bakal malu. Lalu sambungan telepon terputus. Begitu saja. Aku langsung terduduk kembali. Lemas. Sangat lemas. Karena tidak ada satupun kalimat yang masuk akal. Tidak ada. Semua terasa seperti mimpi buruk. Dan yang paling menyakitkan, aku bahkan tidak tahu kesalahan apa yang sedang dituduhkan kepadaku. Malam itu aku tidak tidur. Sama sekali. Aku duduk di ruang tamu. Memeluk lutut. Menatap pintu rumah yang masih tertutup. Menunggu Satrio pulang. Menunggu dia menjelaskan semuanya. Menunggu dia mengatakan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Namun sampai pagi datang, dia tidak pulang. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan. Tidak ada apa-apa. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar ditinggalkan. Pagi harinya aku memutuskan pergi ke rumah Bu Kusmini, ibu mertuaku. Karena aku tidak tahu harus mencari jawaban kemana lagi. Sepanjang perjalanan tanganku terus dingin. Perasaanku semakin tidak enak. Tapi aku masih berharap. Masih berharap semua ini bisa dijelaskan. Masih berharap keluarganya mau bicara. Namun harapan itu langsung runtuh saat aku tiba di sana. Karena begitu Bu Kusmini membuka pintu, ekspresi wajahnya membuat dadaku sesak. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan hangat. Tidak ada. Yang ada hanya tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan kecewa. Tatapan marah. Dan entah kenapa, sedikit rasa jijik. Ibu. Sapaku pelan. Namun beliau tidak menjawab. Beliau hanya berdiri di ambang pintu. Seolah tidak ingin mempersilahkanku masuk. Air mataku mulai menggenang. Karena aku benar-benar tidak kuat lagi. Bu. Sebenarnya ada apa? Apa yang terjadi? Suaraku bergetar.
Namun jawaban yang keluar dari mulut Bu Kusmini membuat seluruh tubuhku membeku. Kamu masih berani bertanya? Aku langsung terpaku. Karena nada bicara itu sangat tajam. Sangat berbeda dari biasanya. Ibu nggak nyangka. Lanjutnya. Sama sekali nggak nyangka. Jantungku terasa semakin berat. Karena semakin banyak orang marah kepadaku. Tapi tidak ada satupun yang mau menjelaskan alasannya. Bu, tolong jelaskan. Kataku hampir menangis. Aku benar-benar nggak tahu. Dan untuk pertama kalinya, Bu Kusmini tertawa. Namun itu bukan tawa bahagia. Bukan. Melainkan tawa pahit. Tawa seseorang yang merasa dikhianati. Kalau memang nggak tahu, katanya, berarti selama ini kamu bahkan nggak mengenal keluargamu sendiri. Aku membeku. Keluargaku? Apa hubungannya keluargaku dengan semua ini? Aku semakin tidak mengerti. Semakin takut. Semakin panik. Dan sebelum aku sempat bertanya lagi, Rina muncul dari dalam rumah. Dia berdiri di belakang ibunya. Melipat tangan di dada. Lalu menatapku dengan sinis. Tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Aku udah bilang ke ibu. Katanya. Dia pasti bakal pura-pura nggak tahu. Air mataku langsung jatuh. Karena aku lelah. Sangat lelah. Aku nggak pura-pura. Aku benar-benar nggak tahu. Teriakku. Untuk pertama kalinya. Karena semua ini sudah terlalu menyakitkan. Terlalu membingungkan. Namun Rina justru tersenyum. Senyum yang membuatku semakin merinding. Lalu dia berkata, kalau begitu tanya saja sama ibumu. Jantungku langsung berhenti sesaat. Ibuku? Apa hubungannya ibuku? Dan sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Rina mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh dunia seolah runtuh di atas kepalaku. Rahasia itu berasal dari keluargamu, Mbak Laras. Ayahmu adalah alasan kenapa keluarga kami hancur bertahun-tahun lalu. Aku langsung kehilangan napas. Karena kalimat itu terdengar mustahil. Mustahil. Ayahku sudah meninggal sejak aku masih kecil. Dan sepanjang hidupku, aku tidak pernah mendengar apapun tentang hubungan keluargaku dengan keluarga Satrio. Tidak pernah. Namun dari cara mereka menatapku, aku tahu satu hal. Mereka percaya itu. Mereka benar-benar percaya. Dan saat itulah aku sadar. Rahasia di dalam amplop itu bukan tentang aku. Bukan tentang pernikahanku. Bukan tentang Satrio. Melainkan tentang masa lalu yang bahkan tidak pernah ku ketahui. Masa lalu yang kini menghancurkan hidupku. Dan untuk menemukan kebenarannya, aku harus menemui satu orang yang selama ini selalu menghindari pembicaraan tentang ayahku. Ibuku sendiri. Ibuku menangis saat mendengar nama ayah disebut. Sepanjang perjalanan pulang dari rumah Bu Kusmini, aku hampir tidak bisa berpikir. Tanganku dingin. Dadaku sesak. Dan kepalaku dipenuhi satu pertanyaan yang terus berputar. Apa sebenarnya yang dilakukan ayahku? Karena selama hidupku, aku hanya mengenalnya dari cerita. Ayah meninggal saat usiaku masih 5 tahun. Terlalu kecil untuk mengingat banyak hal. Yang kuingat hanya wajahnya yang samar, pelukannya, dan suara tawanya. Selebihnya, aku mengenalnya dari cerita ibu. Bahwa ayah adalah orang baik. Bahwa ayah pekerja keras. Bahwa ayah sangat mencintai keluarganya. Tidak pernah ada cerita tentang masalah. Tidak pernah ada cerita tentang musuh. Apalagi tentang menghancurkan keluarga orang lain. Karena itulah ucapan Rina terasa begitu tidak masuk akal. Namun anehnya, tatapan Bu Kusmini membuatku takut. Karena beliau terlihat benar-benar percaya. Dan seseorang tidak mungkin membenci orang lain sedalam itu tanpa alasan. Saat tiba di rumah ibuku, aku langsung turun dari mobil. Tanpa sempat menenangkan diri. Tanpa sempat berpikir jernih. Aku hanya ingin jawaban. Aku harus mendapatkan jawaban.
Karena hidupku sedang runtuh. Dan aku bahkan tidak tahu kenapa. Pintu rumah terbuka. Ibuku, Bu Ratmi, sedang menyiram tanaman di halaman. Begitu melihatku, beliau langsung tersenyum. Laras. Kok datang mendadak. Namun senyum itu perlahan hilang saat melihat wajahku. Karena mataku sembab. Karena aku terlihat seperti orang yang baru kehilangan sesuatu. Dan memang benar. Aku sedang kehilangan suamiku. Ibu. Suaraku langsung pecah. Beliau buru-buru mendekat. Laras, kenapa? Aku langsung memeluknya. Dan tangisku pecah saat itu juga. Karena sejak kemarin aku berusaha kuat. Berusaha tenang. Berusaha berpikir jernih. Tapi aku tidak sanggup lagi. Benar-benar tidak sanggup. Ibu. Ada apa sebenarnya? Ibuku langsung panik. Ada apa? Kamu bertengkar sama Satrio? Aku menggeleng. Kalau hanya bertengkar, mungkin aku tidak akan sehancur ini. Satrio pergi. Air mata kembali mengalir. Dia ninggalin aku. Wajah ibu langsung berubah. Pulang ke rumah ibunya. Aku mengangguk. Namun aku belum selesai. Dan mereka bilang. Suaraku mulai bergetar. Mereka bilang ayah pernah menghancurkan keluarga mereka. Kalimat itu baru saja keluar dari mulutku. Saat sesuatu yang tidak pernah kuduga terjadi. Wajah ibu langsung pucat. Sangat pucat. Seolah seluruh darah menghilang dalam sekejap. Aku membeku. Karena reaksi itu terlalu jelas. Terlalu jelas. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut dengan jawaban yang akan kudapatkan. Ibu. Kataku pelan. Namun beliau justru duduk perlahan di kursi teras. Tangannya gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Dan saat itulah jantungku seperti jatuh. Karena aku sadar. Ibu tahu sesuatu. Ibu benar-benar tahu sesuatu. Ibu. Sebenarnya ada apa? Beliau menunduk. Tidak menjawab. Air mata perlahan jatuh dari matanya. Dan itu membuatku semakin panik. Karena selama hidupku, aku jarang sekali melihat ibu menangis. Sangat jarang. Bahkan saat ayah meninggal pun, beliau berusaha terlihat kuat di depanku. Namun hari ini berbeda. Sangat berbeda. Aku nggak mau cerita ini keluar. Katanya pelan. Hampir seperti berbisik. Aku langsung merasakan sesuatu menusuk dadaku. Karena kalimat itu berarti satu hal. Ada rahasia. Dan rahasia itu nyata. Ibu. Satrio ninggalin aku. Tangisku kembali pecah. Keluarganya membenciku. Mereka bilang semua karena ayah. Sekarang aku cuma punya ibu. Tolong jangan sembunyikan apapun lagi. Ibuku langsung menangis. Benar-benar menangis. Dan pemandangan itu membuatku semakin takut. Karena semakin lama, aku semakin yakin bahwa hidupku selama ini dibangun di atas sesuatu yang tidak pernah ku ketahui. Beberapa menit berlalu. Hanya suara tangis kami yang terdengar. Sampai akhirnya ibu mengangkat wajah. Dan berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. Dulu, ayahmu memang mengenal keluarga Satrio. Aku langsung kehilangan napas. Karena itu berarti semuanya benar. Mereka memang saling mengenal. Dan aku tidak pernah diberitahu. Tidak pernah. Kami pindah kota setelah kejadian itu. Lanjut ibu. Kami mengubah hidup kami. Aku pikir semuanya sudah selesai. Tanganku mulai gemetar. Karena setiap kalimat membuat rahasia itu terasa semakin besar. Semakin gelap. Semakin menakutkan. Lalu apa yang terjadi? Tanyaku. Namun ibu kembali terdiam. Terlihat ragu. Sangat ragu. Seolah ada bagian yang terlalu berat untuk diucapkan. Dan saat itulah ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Satrio. Pesan pertama setelah 2 hari menghilang.
Tanganku gemetar saat membukanya. Dan isi pesan itu membuat air mataku langsung jatuh. Karena hanya ada satu kalimat. Satu kalimat yang terasa seperti pisau. Aku berharap tidak pernah mengenal keluargamu. Duniaku runtuh saat membaca itu. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut. Takut bahwa apapun rahasia yang sedang disembunyikan ini, mungkin cukup besar untuk menghancurkan semua kesempatan kami untuk kembali bersama. Pesan yang menghancurkan hatiku dalam 1 detik. Tanganku gemetar. Aku membaca pesan itu berulang kali. Berkali-kali. Berharap aku salah membacanya. Berharap mataku yang lelah membuatku keliru. Namun tidak. Kalimat itu tetap sama. Tidak berubah. Tidak berkurang sakitnya. Aku berharap tidak pernah mengenal keluargamu. Air mataku langsung jatuh. Tanpa bisa kutahan. Karena dari semua kemungkinan yang ada di kepalaku, aku tidak pernah membayangkan Satrio akan mengatakan itu. Tidak pernah. Pria yang dulu selalu memelukku saat aku sedih. Pria yang dulu selalu berkata bahwa aku adalah bagian terbaik dalam hidupnya. Kini justru berharap tidak pernah mengenal keluargaku. Dan yang lebih menyakitkan, aku bahkan tidak tahu dosa apa yang sedang kutanggung. Laras. Suara ibu terdengar pelan. Beliau masih duduk di depanku. Mata beliau juga masih sembab. Namun aku sudah tidak sanggup berpikir tentang apapun. Pikiranku hanya dipenuhi satu hal. Satrio. Aku langsung meneleponnya. Sekali. 2 kali. 3 kali. Tidak diangkat. Aku mencoba lagi. Tetap sama. Tidak ada jawaban. Tidak ada kesempatan menjelaskan. Tidak ada kesempatan bertanya. Aku hanya menerima hukuman tanpa mengetahui kesalahanku. Dan rasa itu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Sangat menyakitkan. Aku harus ketemu dia. Kataku. Ibu langsung menatapku. Laras. Aku menggeleng. Aku harus tahu semuanya. Kalau memang ayah melakukan sesuatu, aku berhak tahu. Aku nggak bisa hidup seperti ini. Tangisku kembali pecah. Karena semua yang kucintai perlahan runtuh di depan mataku. Rumah tanggaku. Kepercayaanku. Dan sekarang, bahkan kenangan tentang ayahku mulai dipenuhi pertanyaan. Ibu mengusap air matanya. Lalu berkata pelan, yang mereka tahu belum tentu benar. Aku langsung menatapnya. Kalimat itu membuatku membeku. Karena artinya ada sisi lain dari cerita ini. Ada sesuatu yang selama ini disembunyikan. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanyaku. Kali ini lebih tegas. Karena aku tidak mau lagi hanya menerima potongan-potongan informasi. Aku ingin kebenaran. Seluruhnya. Namun ibu terlihat sangat kesulitan. Sangat kesulitan. Seolah rahasia itu terlalu berat untuk dibuka. Dan tepat saat beliau hendak berbicara, suara mobil berhenti terdengar dari depan rumah. Aku menoleh. Begitu juga ibu. Beberapa detik kemudian seseorang turun dari mobil. Dan jantungku langsung berdegup keras. Karena aku mengenal orang itu. Sangat mengenalnya. Rina. Adik Satrio. Dia berjalan cepat menuju rumah. Wajahnya dingin. Tatapannya tajam. Dan sejak melihatku, aku tahu kedatangannya bukan untuk berdamai. Sama sekali bukan. Pintu rumah diketuk keras. Aku membukanya. Rina berdiri di sana. Tanpa senyum. Tanpa basa-basi. Tanpa sopan santun yang selama ini ia tunjukkan. Bagus. Katanya. Kamu memang ada di sini. Aku menatapnya. Ada apa? Rina tertawa kecil. Namun tawanya penuh sindiran. Ada apa? Kamu masih berani tanya begitu? Dadaku langsung sesak. Karena aku benar-benar lelah mendengar kalimat itu. Semua orang marah padaku. Tapi tidak ada yang mau menjelaskan apa kesalahanku. Kalau kamu tahu sesuatu, bilang. Kataku.
Sekarang juga. Rina langsung melangkah masuk, lalu menatap ibuku. Tatapan yang penuh kebencian. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ibuku terlihat takut. Benar-benar takut. Akhirnya saya ketemu juga sama ibu. Kata Rina dingin. Ruangan langsung terasa lebih dingin. Lebih tegang. Lebih menyesakkan. Karena jelas sekali. Mereka bukan orang asing. Mereka pernah saling mengenal. Dan hubungan itu tidak berakhir baik. Sama sekali tidak. Rina lalu mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Map berwarna coklat. Persis seperti amplop yang datang ke rumahku. Jantungku langsung berdegup semakin keras. Karena aku tahu. Semua jawaban ada di dalam sana. Dan mungkin juga semua kehancuran. Rina meletakkan map itu di atas meja. Lalu berkata pelan. Kalau selama ini ibu belum berani cerita. Biar saya yang cerita. Aku langsung membeku. Karena ekspresi wajah ibuku berubah drastis. Lebih pucat. Lebih panik. Dan saat Rina membuka map itu, aku melihat sebuah foto lama terjatuh ke meja. Foto yang membuat seluruh tubuhku langsung kaku. Karena di dalam foto itu, aku melihat ayahku. Masih muda. Sedang berdiri di samping seorang pria yang wajahnya sangat mirip dengan Satrio. Dan di bagian belakang foto itu, tertulis sebuah kalimat yang membuat jantungku serasa berhenti. Diambil 3 hari sebelum kecelakaan itu terjadi. Aku langsung menatap Rina. Sementara napasku mulai tidak teratur. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar tentang sebuah kecelakaan. Kecelakaan yang tampaknya menjadi awal dari semua kebencian ini. Dan aku belum siap mendengar siapa yang sebenarnya menjadi korban malam itu. Kecelakaan yang meninggalkan dendam selama puluhan tahun. Tanganku langsung meraih foto itu. Perlahan. Dengan jantung yang berdebar sangat keras. Aku menatap wajah ayahku. Wajah yang hanya kulihat melalui album lama. Wajah yang selama ini kusimpan sebagai kenangan indah. Namun sekarang, foto itu terasa berbeda. Karena di sampingnya berdiri seorang pria yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pria yang wajahnya sangat mirip dengan Satrio. Sangat mirip. Rahangnya, matanya, senyumnya. Semuanya mirip. Dan aku langsung tahu. Pria itu pasti ayah Satrio. Aku mengangkat kepala. Menatap Rina. Lalu menatap ibuku. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada. Hanya keheningan yang terasa semakin mencekik. Apa yang terjadi? Tanyaku. Suaraku nyaris tidak terdengar. Karena aku takut. Sangat takut. Takut dengan jawaban yang akan keluar. Rina langsung menjawab. 25 tahun lalu. Ayahmu dan ayah kami adalah partner bisnis. Aku langsung membeku. Partner bisnis? Aku tidak pernah mendengar itu. Tidak pernah. Rina melanjutkan. Mereka membangun usaha bersama. Mereka seperti saudara. Kemana-mana selalu bersama. Aku menoleh ke ibuku. Beliau hanya menunduk. Tidak membantah. Dan itu membuat dadaku semakin sesak. Karena berarti cerita ini memang nyata. Ayah kami sangat percaya pada ayahmu. Kata Rina. Sangat percaya. Lalu matanya mulai memerah. Dan untuk pertama kalinya sejak datang, aku melihat rasa sakit di balik kemarahannya. Sampai malam itu. Aku menelan ludah. Tanganku mulai dingin. Karena aku tahu. Inilah bagian yang selama ini disembunyikan. Bagian yang menghancurkan segalanya. Malam itu mereka pergi bersama. Lanjut Rina. Mereka baru saja bertemu klien. Dalam perjalanan pulang, terjadi kecelakaan. Ruangan langsung terasa sunyi. Sangat sunyi. Bahkan suara napasku sendiri terdengar jelas. Mobil mereka masuk jurang. Air mata Rina mulai jatuh. Dan meski aku tidak menyukainya saat ini,
Aku bisa melihat bahwa luka itu masih hidup dalam dirinya. Ayah kami meninggal. Jantungku langsung bergetar. Sementara Rina melanjutkan, sedangkan ayahmu selamat. Aku langsung menutup mulut. Karena sekarang aku mulai memahami. Mulai melihat kenapa keluarga mereka begitu membenciku. Namun ada sesuatu yang masih mengganjal. Kalau hanya kecelakaan, kenapa kebencian itu begitu besar? Kenapa sampai menghancurkan pernikahanku? Dan ternyata pertanyaan itu langsung dijawab oleh Rina. Kami percaya ayahmu yang menyebabkan kecelakaan itu. Darahku langsung terasa dingin. Apa? Aku menatapnya. Tidak percaya. Sama sekali tidak percaya. Namun Rina terlihat sangat yakin. Saksi saat itu bilang ayahmu yang mengemudi. Saksi bilang ayahmu mabuk. Saksi bilang ayah kami sudah melarang. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Tapi ayahmu tetap memaksa. Aku langsung berdiri. Karena sesuatu dalam diriku menolak cerita itu. Menolak mentah-mentah. Bohong. Kataku. Suaraku bergetar. Ayahku nggak mungkin seperti itu. Rina langsung tertawa pahit. Tentu saja kamu akan membelanya. Aku menggenggam foto itu erat. Karena meskipun aku tidak mengenal ayahku dengan baik, aku tidak percaya dia orang seperti itu. Tidak percaya. Namun saat itulah ibuku tiba-tiba menangis lebih keras. Tangis yang membuat seluruh ruangan membeku. Karena beliau akhirnya mengangkat wajah. Dan berkata, itu bukan yang sebenarnya terjadi. Aku langsung menoleh. Begitu juga Rina. Ruangan kembali sunyi. Karena inilah pertama kalinya ibu membantah secara langsung. Rina mengernyit. Apa maksud ibu? Ibuku menghapus air matanya. Namun tangannya masih gemetar. Sangat gemetar. Saya diam selama bertahun-tahun. Katanya pelan. Saya pikir semuanya sudah selesai. Saya pikir rahasia itu akan ikut terkubur. Jantungku langsung berdebar semakin keras. Rahasia? Ada rahasia lain? Dan dari cara ibu berbicara, aku tahu. Ini jauh lebih besar daripada kecelakaan itu sendiri. Jauh lebih besar. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku. Kini hampir memohon. Karena aku sudah tidak kuat lagi. Aku ingin tahu semuanya. Apapun risikonya. Apapun kenyataannya. Dan saat itulah ibu mengucapkan kalimat yang membuat wajah Rina langsung berubah. Pucat. Benar-benar pucat. Saat kecelakaan itu terjadi. Yang mengemudi bukan ayah Laras. Aku langsung kehilangan napas. Sementara Rina membelalakan mata. Karena jelas sekali. Jawaban itu tidak pernah ia duga. Tidak pernah. Namun sebelum siapapun sempat berbicara, ibu mengucapkan satu nama. Nama yang membuat seluruh ruangan seolah berhenti berputar. Nama seseorang yang ternyata selama ini hidup dalam kebohongan. Dan nama itu adalah Ayah Satrio sendiri. Aku langsung membeku. Begitu juga Rina. Karena jika ucapan ibu benar, berarti selama puluhan tahun keluarga Satrio membenci orang yang salah. Dan jika itu terbukti, maka seluruh hidup mereka dibangun di atas sebuah kebohongan besar. Ternyata mereka membenci orang yang salah selama ini. Aku tidak bisa bernapas selama beberapa detik. Rasanya seperti seluruh udara di ruangan mendadak menghilang. Karena apa yang baru saja dikatakan ibuku benar-benar di luar dugaan. Saat kecelakaan itu terjadi, yang mengemudi bukan ayah Laras. Kalimat itu masih terngiang di kepalaku. Dan sekarang, ibu baru saja menyebut nama ayah Satrio. Sebagai orang yang berada di balik kemudi malam itu. Aku menatap Rina. Wajahnya pucat. Matanya membesar. Bibirnya sedikit terbuka. Seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dan jujur saja, aku juga sama. Karena jika itu benar,
Berarti selama ini keluarga Satrio membenci ayahku karena sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Mustahil. Rina akhirnya bersuara. Suaranya terdengar gemetar. Mustahil. Dia mengulanginya lagi. Seolah berharap kenyataan akan berubah jika diucapkan berkali-kali. Namun ibuku tetap diam. Tatapannya kosong. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan beban. Aku tahu ini sulit dipercaya. Katanya pelan. Tapi itu kenyataannya. Rina langsung berdiri. Kalian bohong. Teriaknya. Selama ini semua orang tahu ayah Laras yang mengemudi. Tidak mungkin semua orang salah. Tanganku mulai dingin. Karena aku bisa melihat sesuatu. Keraguan. Keraguan mulai muncul di wajah Rina. Dan itu membuatnya marah. Sangat marah. Karena jika cerita ini benar, maka seluruh kebencian yang ia simpan selama puluhan tahun tidak memiliki dasar. Dan tidak semua orang kuat menerima kenyataan seperti itu. Ada buktinya. Kata ibuku. Kalimat itu membuat seluruh ruangan membeku. Bukti? Aku langsung menoleh. Begitu juga Rina. Karena selama ini semua orang hanya bicara tentang cerita. Tentang saksi. Tentang tuduhan. Namun sekarang, ada kata yang jauh lebih berbahaya. Bukti. Ibuku perlahan berdiri, lalu berjalan menuju kamar. Aku dan Rina hanya bisa saling memandang. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berani. Beberapa menit kemudian beliau kembali, membawa sebuah kotak kayu tua. Kotak yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku mengernyit. Karena selama bertahun-tahun tinggal bersama ibu, aku tidak pernah tahu kotak itu ada. Tangannya gemetar saat membukanya. Sangat gemetar. Seolah benda di dalamnya jauh lebih berat daripada ukurannya. Kemudian beliau mengeluarkan beberapa dokumen, foto-foto lama, dan sebuah amplop yang sudah menguning karena usia. Aku menyimpan semuanya. Katanya lirih. Aku tidak pernah sanggup membuangnya. Aku duduk perlahan. Jantungku berdebar semakin keras. Karena aku tahu, apa yang ada di dalam amplop itu mungkin akan mengubah segalanya. Ibuku membuka amplop tersebut, lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas. Salah satunya terlihat seperti laporan polisi lama. Dan satu lagi, surat pernyataan. Rina langsung meraih salah satunya. Matanya bergerak cepat membaca isi dokumen itu. Awalnya wajahnya penuh kemarahan. Namun perlahan, ekspresinya berubah, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya ia terlihat kehilangan warna. Ini. Suaranya hampir tidak terdengar, karena apa yang dibacanya bertentangan dengan semua yang selama ini ia yakini. Dan yang paling mengejutkan, di bagian bawah dokumen itu terdapat tanda tangan seseorang. Seseorang yang sangat dikenal keluarga Satrio. Seseorang yang selama ini dianggap saksi utama kecelakaan. Aku melihat mata Rina membesar. Karena dalam dokumen itu tertulis jelas. Kesaksian awal yang diberikan kepada polisi berbeda dengan cerita yang selama ini beredar. Sangat berbeda. Dan itu berarti, ada seseorang yang mengubah cerita setelah kejadian tersebut. Seseorang yang sengaja mengalihkan kesalahan. Seseorang yang membuat ayahku menjadi kambing hitam. Aku nggak percaya. Gumam Rina. Tangannya mulai gemetar. Karena untuk pertama kalinya, dunia yang selama ini ia yakini mulai runtuh. Namun kejutan belum berhenti. Belum. Karena ibuku mengeluarkan satu foto terakhir dari kotak itu. Foto yang belum pernah kulihat. Foto yang membuat wajah beliau langsung dipenuhi air mata. Dan saat foto itu diletakkan di atas meja, aku langsung membeku. Karena di dalam foto tersebut, aku melihat ayahku sedang berdiri di samping seorang pria yang kukenal. Pria itu bukan ayah Satrio. Bukan pula anggota keluarganya. Namun wajahnya sangat familiar. Sangat familiar. Butuh beberapa detik sebelum aku menyadari siapa dia.
Dan saat aku berhasil mengingatnya, jantungku langsung berdebar keras. Karena pria itu adalah seseorang yang masih hidup. Seseorang yang sampai hari ini masih sangat dekat dengan keluarga Satrio. Seseorang yang selama ini ikut menyebarkan kebencian terhadap keluargaku. Dan jika dia ada di foto ini, berarti dia mengetahui kebenaran sejak awal. Namun memilih diam. Atau lebih buruk lagi, dia mungkin orang yang menciptakan kebohongan itu. Aku mengangkat foto tersebut. Tanganku gemetar. Lalu menyebut nama pria itu pelan. Dan saat nama itu keluar dari mulutku, wajah Rina langsung berubah drastis. Karena dia juga mengenalnya. Sangat mengenalnya. Dan jika dugaanku benar, orang yang menghancurkan pernikahanku selama ini bukan ayahku, melainkan seseorang yang selama puluhan tahun bersembunyi di dalam keluarga Satrio sendiri. Orang yang selama ini dianggap keluarga ternyata menyimpan kebohongan paling besar. Tanganku gemetar saat memegang foto itu. Aku terus menatap wajah pria yang berdiri di samping ayahku. Semakin lama kulihat, semakin yakin aku tidak salah. Aku mengenalnya. Sangat mengenalnya. Karena selama ini dia sering berada di rumah keluarga Satrio. Sering ikut acara keluarga. Sering memberi nasihat. Dan selalu diperlakukan seperti saudara sendiri. Aku perlahan mengangkat kepala. Lalu menyebut namanya. Pak Darsono. Ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi. Rina membeku. Matanya langsung tertuju ke foto itu. Seolah berharap aku salah. Namun tidak. Pria dalam foto itu memang Pak Darsono. Sahabat lama ayah Satrio. Orang yang selama ini dipercaya keluarga mereka. Dan yang lebih mengejutkan, dia juga orang yang pertama kali menyebarkan cerita bahwa ayahku menyebabkan kecelakaan. Aku masih ingat, saat acara keluarga beberapa tahun lalu, Pak Darsono pernah berkata di depanku, "Ayahmu membuat banyak orang menderita." Waktu itu aku hanya diam, karena tidak mengerti maksudnya. Dan sekarang, semuanya mulai masuk akal. Rina langsung mengambil foto dari tanganku, lalu memperhatikannya dengan wajah pucat. "Ini nggak mungkin," gumamnya. Namun suara itu terdengar seperti orang yang sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri, bukan meyakinkan orang lain. Ibuku menghela napas panjang. Lalu berkata pelan, "Darsono ada di sana malam itu." Jantungku langsung berdegup keras. "Apa?" tanyaku. Ibuku mengangguk. Dia ikut dalam pertemuan sebelum kecelakaan terjadi. Aku langsung duduk kembali. Karena informasi itu mengubah segalanya. Kalau Pak Darsono ada di sana, berarti dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan mungkin lebih tahu daripada siapapun. Lalu kenapa dia membiarkan keluargaku disalahkan? Kenapa dia diam? Atau jangan-jangan dia memang sengaja melakukannya? Pertanyaan itu membuat dadaku semakin sesak. Rina terlihat mulai kehilangan ketenangannya. Tapi kenapa? Kenapa Pak Darsono melakukan itu? Untuk pertama kalinya sejak datang, suara Rina tidak lagi dipenuhi kebencian, melainkan kebingungan. Karena fondasi kebencian yang ia bangun selama bertahun-tahun mulai retak. Dan retakan itu semakin besar setiap menit. Ibuku perlahan mengusap air matanya. Lalu membuka salah satu dokumen lain. Dokumen yang terlihat jauh lebih tua. Karena setelah kecelakaan itu, terjadi sesuatu yang tidak pernah diketahui keluarga Satrio. Aku langsung menatap beliau. Begitu juga Rina. Karena jelas sekali, masih ada bagian cerita yang belum terungkap. Dan bagian itulah yang paling penting. Ibuku menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Lalu akhirnya berkata, "Beberapa bulan sebelum kecelakaan, ayahmu dan ayah Satrio menemukan adanya penggelapan uang di perusahaan mereka." Aku langsung membeku. Penggelapan uang? Rina juga terlihat terkejut. Karena informasi itu benar-benar baru.
Belum pernah kami dengar sebelumnya. Mereka sedang menyelidiki seseorang. Lanjut Ibu. Seseorang yang mereka percaya. Jantungku semakin berdebar. Karena aku mulai bisa menebak arah cerita ini. Dan tebakan itu membuatku merinding. Seseorang itu? Ibuku berhenti beberapa detik. Lalu mengucapkan nama yang membuat seluruh ruangan kembali membeku. Darsono. Aku langsung menutup mulut. Sementara Rina terlihat seperti baru saja kehilangan pijakan. Karena jika itu benar, maka semuanya berubah. Semuanya. Pak Darsono bukan saksi. Bukan korban. Melainkan orang yang mungkin punya alasan untuk menutupi kebenaran. Dan jika penggelapan itu terbongkar, dia bisa kehilangan segalanya. Rumah, uang, nama baik, bahkan kebebasannya. Aku mulai merasakan sesuatu. Marah, sangat marah. Karena jika semua ini benar, berarti pernikahanku hancur bukan karena kesalahan ayahku, melainkan karena kebohongan seseorang yang rakus. Seseorang yang membiarkan dua keluarga saling membenci selama puluhan tahun. Rina tiba-tiba berdiri, lalu berjalan mondar-mandir. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Karena kini dia mulai memahami satu hal. Selama ini, dia mungkin membenci orang yang salah. Dan pemikiran itu menghancurkan dirinya. Namun kejutan terbesar datang beberapa saat kemudian. Karena ponsel Rina berdering. Ia melihat layar. Lalu wajahnya langsung berubah. Pucat. Sangat pucat. Ada apa? Tanyaku. Rina tidak langsung menjawab. Matanya masih menatap layar ponsel. Lalu perlahan ia menunjukkan nama yang muncul. Dan saat aku melihatnya, darahku langsung terasa dingin. Karena orang yang sedang menelepon adalah Pak Darsono. Seolah dia tahu. Seolah dia tahu rahasia yang selama puluhan tahun tersembunyi mulai terbuka hari ini. Dan yang lebih mengerikan, beberapa detik kemudian sebuah pesan masuk ke ponsel Rina. Pesan yang membuat tangannya langsung gemetar. Karena isi pesannya hanya satu kalimat. Jangan percaya apapun yang dikatakan Ibu Laras. Saat itulah aku sadar. Kami semakin dekat dengan kebenaran. Dan seseorang mulai panik. Orang yang paling panik biasanya adalah orang yang menyembunyikan sesuatu. Ruangan langsung terasa sunyi. Aku, Ibu, dan Rina sama-sama menatap layar ponselnya. Pesan itu masih terlihat jelas. Jangan percaya apapun yang dikatakan Ibu Laras. Tanganku langsung mengepal. Karena waktunya terlalu kebetulan. Terlalu tepat. Seolah Pak Darsono tahu apa yang sedang kami bicarakan. Seolah dia sedang mengawasi semuanya. Rina terlihat semakin pucat. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat ketakutan di wajahnya. Bukan marah, bukan benci, tapi takut. Dan ketakutan seperti itu biasanya muncul ketika seseorang mulai meragukan apa yang selama ini diyakininya. Aku harus angkat. Tanyanya pelan. Aku dan Ibu saling berpandangan. Lalu aku mengangguk. Angkat. Rina menelan ludah. Kemudian menekan tombol hijau. Pak. Belum sempat dia melanjutkan kalimatnya. Suara Pak Darsono langsung terdengar. Kamu di mana sekarang? Nada suaranya tidak seperti biasanya. Tidak hangat. Tidak tenang. Justru terdengar terburu-buru. Dan itu membuatku semakin curiga. Aku. Rina ragu. Namun Pak Darsono langsung memotong. Jangan datang ke rumah Laras. Jantungku langsung berdegup keras. Karena dia tahu. Dia benar-benar tahu. Rina menatapku. Matanya membesar. Karena dia juga menyadarinya. Bagaimana mungkin Pak Darsono tahu dia berada di sini? Padahal tidak ada seorang pun yang memberitahunya. Apa maksud Bapak? Tanya Rina. Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu suara Pak Darsono terdengar lagi. Lebih pelan. Lebih hati-hati. Pokoknya dengarkan saya.
Jangan percaya perempuan itu. Aku langsung tertawa kecil. Tawa pahit. Karena selama ini aku bahkan tidak pernah berbicara dengannya. Tidak pernah menuduhnya. Tidak pernah menyentuh masa lalu itu. Tapi sekarang, dia tampak sangat ingin aku tetap diam. Dan itu justru membuatku semakin yakin. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Sesuatu yang sangat besar. Rina akhirnya mengakhiri telepon. Tangannya masih gemetar. Lalu perlahan duduk. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata muncul di matanya. Aku nggak ngerti. Gumamnya. Aku benar-benar nggak ngerti. Karena dunia yang selama ini dia percayai sedang runtuh. Sedikit demi sedikit. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa kebencian yang kita simpan bertahun-tahun mungkin dibangun di atas kebohongan. Aku menghela napas panjang. Lalu menatap foto ayahku lagi. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa ada secercah harapan. Mungkin ayahku memang tidak bersalah. Mungkin nama baiknya bisa dipulihkan. Mungkin. Namun kami masih membutuhkan bukti yang lebih kuat. Karena cerita saja tidak akan cukup untuk mengubah keyakinan Satrio. Sama sekali tidak cukup. Saat itulah ibu tiba-tiba berkata, "Sebenarnya masih ada satu orang." Aku langsung menoleh. "Siapa?" Tanyaku cepat. Karena aku sudah lelah hidup dalam teka-teki. Ibu terlihat ragu. Sangat ragu. Namun akhirnya beliau berkata, "Ada seseorang yang selamat malam itu." Aku membeku. Rina juga. Karena selama ini kami hanya mendengar tentang dua orang. Ayahku. Dan ayah Satrio. Tidak pernah ada orang ketiga. Tidak pernah. Siapa? Ulangku. Ibu menarik napas panjang. Namanya Pak Jatmiko. Ayahmu menyelamatkannya setelah kecelakaan. Jantungku langsung berdebar. Karena nama itu sama sekali asing bagiku. Namun dari cara ibu mengatakannya, aku tahu satu hal. Pria itu mengetahui kebenaran. Mungkin seluruh kebenaran. Dan jika kami bisa menemukannya, semua kebohongan ini mungkin akan berakhir. Namun wajah ibu kembali muram. Karena ternyata ada masalah lain. Sudah hampir 20 tahun kami tidak bertemu. Katanya pelan. Aku tidak tahu dia masih tinggal di mana. Harapan yang baru muncul langsung terasa goyah. Namun sebelum suasana kembali muram, Rina tiba-tiba mengangkat kepala. Aku tahu. Aku langsung menatapnya. Apa? Rina mengusap air matanya. Lalu berkata, Pak Jatmiko masih hidup. Ruangan langsung sunyi. Karena itu adalah kabar pertama yang benar-benar membawa harapan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Rina ternyata pernah bertemu dengannya beberapa bulan lalu. Tanpa mengetahui siapa sebenarnya pria itu. Aku pernah lihat dia di rumah Pak Darsono. Katanya pelan. Aku langsung membeku. Begitu juga ibu. Karena kalimat itu mengubah segalanya. Jika Pak Jatmiko masih berhubungan dengan Pak Darsono, berarti ada alasan kenapa selama ini dia tidak pernah muncul. Dan alasan itu bisa jadi sangat berbahaya. Namun satu hal kini semakin jelas. Kami semakin dekat dengan kebenaran. Dan seseorang mulai kehilangan kendali atas kebohongan yang dibangunnya selama puluhan tahun. Aku belum tahu bahwa pencarian terhadap Pak Jatmiko akan membawaku pada kenyataan yang jauh lebih mengejutkan. Karena saksi yang selama ini menghilang ternyata menyimpan rahasia yang bahkan tidak diketahui keluargaku. Rahasia yang akan membuat Satrio menyesal atas keputusan yang telah diambilnya. Saksi yang menghilang itu akhirnya ditemukan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku penuh. Terlalu penuh. Karena untuk pertama kalinya sejak hidupku berantakan, aku melihat secercah harapan. Pak Jatmiko. Nama itu terus berputar di kepalaku. Satu-satunya saksi hidup yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi malam kecelakaan itu.
Satu-satunya orang yang mungkin bisa membersihkan nama ayahku. Dan mungkin, satu-satunya orang yang bisa mengembalikan hidupku. Namun semakin aku memikirkannya, semakin muncul pertanyaan lain. Kalau Pak Jatmiko masih hidup, kenapa dia diam selama ini? Kenapa dia membiarkan kebohongan itu hidup puluhan tahun? Kenapa dia tidak pernah muncul? Dan kenapa dia masih berhubungan dengan Pak Darsono? Semua pertanyaan itu membuatku merinding. Karena jawabannya mungkin tidak sederhana. Sama sekali tidak sederhana. Keesokan paginya, aku, ibu, dan Rina pergi mencari Pak Jatmiko. Rina membawa alamat terakhir yang pernah ia lihat beberapa bulan lalu. Sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Perjalanan hampir 2 jam. Sepanjang jalan tidak banyak yang berbicara. Karena kami semua sama-sama tegang. Sama-sama takut. Takut jika ternyata kami terlambat. Takut jika Pak Jatmiko tidak mau bicara. Atau lebih buruk lagi, takut jika semua yang kami yakini ternyata salah. Saat mobil berhenti di depan rumah sederhana itu, jantungku langsung berdegup keras. Rumahnya terlihat tua. Cat dindingnya mulai pudar. Halamannya sepi. Dan entah kenapa, tempat itu terasa menyimpan begitu banyak cerita. Aku turun lebih dulu. Lalu mengetuk pintu perlahan. Sekali. 2 kali. 3 kali. Tidak ada jawaban. Aku mulai khawatir. Namun beberapa detik kemudian, pintu terbuka sedikit. Seorang pria tua muncul. Rambutnya sudah memutih. Tubuhnya sedikit membungkuk. Namun matanya masih tajam. Sangat tajam. Siapa? Tanyanya pelan. Aku menelan ludah. Karena aku tahu, momen ini bisa mengubah segalanya. Pak Jatmiko. Pria itu mengangguk perlahan. Dan saat itulah aku memperkenalkan diri. Saya Larasati. Wajahnya langsung berubah. Benar-benar berubah. Seolah nama itu membawanya kembali ke masa lalu. Larasati. Ulangnya. Aku mengangguk. Anak Pak Pramono. Begitu nama ayahku disebut, pria itu langsung membeku. Matanya mulai berkaca-kaca. Dan sesuatu yang tidak pernah kuduga terjadi. Beliau menangis. Benar-benar menangis. Aku langsung terdiam. Karena reaksi itu terasa sangat tulus. Sangat dalam. Seolah beliau memikul beban yang terlalu lama. Ya Tuhan. Gumamnya. Anaknya Pramono. Tangannya mulai gemetar. Lalu perlahan mempersilakan kami masuk. Tidak ada penolakan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kebencian. Justru yang kulihat adalah rasa bersalah. Sangat besar. Dan itu membuatku semakin yakin. Beliau mengetahui semuanya. Di ruang tamu sederhana itu, kami duduk berhadapan. Suasana terasa berat. Sangat berat. Sampai akhirnya Pak Jatmiko menghela napas panjang. Lalu berkata, "Aku tahu kenapa kalian datang." Aku langsung menatapnya. Karena itu berarti beliau memang menunggu hari ini. Mungkin selama bertahun-tahun. Ayahmu bukan orang jahat. Kalimat pertama itu langsung membuat air mataku jatuh. Karena selama beberapa hari terakhir, aku hidup dalam ketakutan. Takut mengetahui bahwa ayahku memang bersalah. Takut kehilangan kenangan terakhir tentang dirinya. Namun sekarang, untuk pertama kalinya ada seseorang yang membelanya. Seseorang yang benar-benar berada di sana malam itu. Pak Jatmiko melanjutkan. Malam kecelakaan itu. Ayahmu justru menyelamatkan nyawaku. Aku langsung menutup mulut. Sementara Rina terlihat membeku. Karena cerita yang keluar sama sekali berbeda dari yang selama ini dipercayai keluarganya. Ayahmu menarikku keluar dari mobil. Katanya sambil menangis. Padahal dia sendiri terluka parah. Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Karena setiap kalimat terasa seperti potongan kebenaran yang akhirnya kembali ke tempatnya. Namun kemudian, wajah Pak Jatmiko berubah. Lebih muram.
lebih sedih. Dan aku langsung tahu. Bagian terburuk dari cerita ini belum keluar. Belum. Aku ingin bicara. Katanya lirih. Saat itu juga. Tapi aku diancam. Ruangan langsung sunyi. Jantungku berdebar semakin keras. Karena satu kata itu mengubah semuanya. Diancam. Berarti memang ada seseorang yang sengaja menutupi kebenaran. Dan aku sudah bisa menebak siapa orangnya. Namun jawaban Pak Jatmiko berikutnya jauh lebih mengejutkan daripada yang kubayangkan. Karena ternyata, orang yang mengancamnya bukan hanya Pak Darsono. Ada satu orang lagi. Seseorang yang namanya akan membuat seluruh keluarga Satrio hancur. Seseorang yang selama ini sangat mereka hormati. Dan ketika nama itu akhirnya disebut, Rina langsung menangis. Sementara aku hanya bisa membeku. Karena tidak pernah sekalipun aku menduga bahwa Dalang sebenarnya ternyata berada jauh lebih dekat daripada yang kami bayangkan. Dalang sebenarnya ternyata orang yang paling dipercaya keluarga mereka. Aku membeku. Benar-benar membeku. Karena wajah Pak Jatmiko berubah drastis. Seolah nama yang akan dia sebut berikutnya adalah beban yang sudah dipikul terlalu lama. Terlalu berat. Terlalu menyakitkan. Ruangan menjadi sunyi. Tidak ada suara selain napas kami yang terdengar tidak beraturan. Aku bisa merasakan jantungku berdetak sangat keras. Sementara Rina duduk kaku di sampingku. Matanya terus menatap Pak Jatmiko. Menunggu. Takut. Dan mungkin juga berharap. Berharap nama yang akan keluar bukan orang yang ia kenal. Namun harapan itu hancur beberapa detik kemudian. Karena Pak Jatmiko akhirnya berkata, "Aku diancam oleh Pak Darsono." Beliau berhenti, lalu menghela napas panjang, dan melanjutkan, "Dan oleh Bu Kusmini." Duniaku langsung seperti berhenti. Apa? Suaraku nyaris tidak terdengar. Rina bahkan lebih parah. Dia langsung berdiri dari kursinya. Wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar. Mustahil. Gumamnya. Itu nggak mungkin. Karena Bu Kusmini adalah ibunya sendiri. Perempuan yang selama ini dianggap korban. Perempuan yang selama puluhan tahun hidup dengan keyakinan bahwa suaminya meninggal karena kesalahan orang lain. Namun sekarang, namanya justru muncul dalam cerita yang sama sekali berbeda. Pak Jatmiko menutup matanya. Seolah mengingat kembali masa lalu yang tidak ingin diingatnya. 5 bulan setelah kecelakaan. Katanya pelan. Aku sudah siap memberi kesaksian. Aku langsung menahan napas. Karena itulah yang seharusnya terjadi. Jika dia berbicara saat itu, mungkin semua kebencian ini tidak akan pernah ada. Mungkin ayahku tidak akan dicap sebagai penyebab tragedi. Mungkin keluargaku tidak perlu hidup dalam bayang-bayang tuduhan. Dan mungkin, aku tidak akan kehilangan Satrio. Namun kenyataannya berbeda. Sangat berbeda. Pak Jatmiko melanjutkan. Suatu malam Pak Darsono datang. Dia membawa seseorang. Air mata mulai menggenang di mata beliau. Dan orang itu adalah Bu Kusmini. Ruangan terasa semakin sesak. Karena setiap kalimat membuat cerita ini semakin rumit. Semakin menyakitkan. Bu Kusmini menangis. Lanjut Pak Jatmiko. Dia bilang kalau kebenaran keluar, anak-anaknya akan kehilangan segalanya. Aku langsung mengernyit. Karena kalimat itu terasa aneh. Sangat aneh. Apa maksudnya? Tanyaku. Pak Jatmiko menatapku. Lalu berkata, karena mereka tahu siapa yang sebenarnya mengemudi malam itu. Aku langsung kehilangan napas. Rina juga. Karena kini semuanya semakin jelas. Bu Kusmini ternyata mengetahui kebenaran. Mengetahui bahwa suaminya yang mengemudi. Mengetahui bahwa ayahku bukan penyebab kecelakaan. Namun memilih diam. Memilih membiarkan keluarga kami menanggung kesalahan. Demi menjaga nama baik suaminya yang sudah meninggal. Demi menjaga warisan. Demi menjaga kehormatan keluarga.
Dan keputusan itu menghancurkan begitu banyak hidup. Air mata Rina langsung jatuh. Enggak, bisiknya. Enggak mungkin. Karena selama hidupnya, dia dibesarkan dengan cerita yang berbeda. Cerita yang membuatnya membenci ayahku, membenci keluargaku, dan akhirnya membenciku. Namun ternyata, cerita itu adalah kebohongan. Sebuah kebohongan yang diwariskan selama puluhan tahun. Pak Jatmiko menunduk. Aku pengecut. Katanya, aku takut. Aku memilih diam. Air mata beliau jatuh. Dan untuk pertama kalinya aku tidak melihatnya sebagai saksi. Aku melihatnya sebagai seseorang yang juga menjadi korban. Korban dari ketakutan. Korban dari tekanan. Korban dari kebohongan yang terlalu besar. Namun yang paling menyakitkan bukan itu. Yang paling menyakitkan adalah satu fakta yang tiba-tiba kusadari. Satrio tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu. Karena kalau dia tahu, dia tidak mungkin meninggalkanku seperti ini. Tidak mungkin. Dan saat itulah ponsel Rina bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari buku Smini. Rina membuka pesan itu. Lalu wajahnya langsung berubah. Lebih pucat dari sebelumnya. Tangannya mulai gemetar. Aku langsung berdiri. Ada apa? Rina tidak menjawab. Matanya masih menatap layar. Lalu perlahan menunjukkan isi pesan itu kepadaku. Dan saat aku membacanya, jantungku langsung berdegup keras. Karena pesan itu berbunyi, Satrio sudah mengajukan gugatan cerai pagi ini. Air mataku langsung jatuh. Bukan karena aku tidak siap, tapi karena aku tahu. Dia mengambil keputusan itu sebelum mengetahui kebenaran. Sebelum mengetahui bahwa aku dan keluargaku tidak bersalah. Sebelum mengetahui bahwa orang yang paling dia percayai selama ini justru menyembunyikan fakta. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak marah kepada Satrio. Aku hanya merasa sangat sedih. Karena saat kebenaran mulai muncul ke permukaan, pernikahanku mungkin sudah terlambat untuk diselamatkan. Namun aku belum tahu bahwa beberapa hari lagi, Satrio akan mengetahui seluruh kenyataan itu. Dan saat dia tahu, penyesalan yang datang akan jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan apapun dalam hidupnya. Akhirnya semua kebohongan itu terbongkar. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku bisa pulang hari itu. Pikiranku kosong. Sangat kosong. Karena satu kalimat terus berputar di kepalaku. Satrio sudah mengajukan gugatan cerai pagi ini. Kalimat itu seperti pisau yang terus menusuk tanpa henti. Bukan karena aku tidak kuat menghadapi perceraian, tapi karena aku tahu satu hal. Satrio mengambil keputusan itu berdasarkan kebohongan. Dia menjatuhkan hukuman sebelum mengetahui kebenaran. Dan yang paling menyakitkan, dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Malam itu aku duduk sendirian di kamar. Menatap foto pernikahan kami. Foto yang dulu selalu membuatku tersenyum. Namun kini terasa seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Karena perempuan yang tersenyum dalam foto itu tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari suaminya akan pergi hanya karena rahasia masa lalu yang bukan kesalahannya. Air mataku kembali jatuh. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku lelah. Sangat lelah. Lelah menjadi orang yang terus disalahkan. Lelah menjadi sasaran kebencian. Lelah kehilangan orang yang kucintai karena kesalahan yang tidak pernah kulakukan. Saat itulah ponselku berdering. Aku melihat layar. Nama yang muncul membuatku terkejut. Rina. Aku sempat ragu mengangkatnya. Namun akhirnya kutekan tombol hijau. Dan begitu telepon tersambung, aku langsung mendengar suara tangis. Tangis yang tidak berusaha disembunyikan. Tangis yang penuh penyesalan. Mbak Laras. Suaranya pecah. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku mendengar ketulusan dalam suaranya. Aku minta maaf. Aku langsung terdiam. Karena selama ini Rina selalu datang membawa kemarahan.
membawa tuduhan, membawa kebencian. Namun malam ini berbeda. Sangat berbeda. Aku minta maaf. Ulangnya sambil menangis. Aku salah. Aku jahat sama Mbak. Aku menghina Mbak. Aku ikut menyalahkan keluarga Mbak. Tangisku kembali jatuh. Karena aku tahu, butuh keberanian besar untuk mengakui kesalahan seperti itu. Dan tidak semua orang mampu melakukannya. Aku baru pulang dari rumah ibu, katanya. Aku langsung duduk tegak. Karena ada sesuatu dalam nada suaranya. Sesuatu yang membuatku tegang. Ada apa? Tanyaku. Rina menarik napas panjang. Lalu berkata pelan. Semuanya terbongkar. Jantungku langsung berdebar. Karena aku tahu. Hari yang selama ini kutunggu akhirnya datang. Hari ketika kebohongan itu tidak bisa lagi bersembunyi. Aku menemukan surat ayah. Lanjutnya, tanganku langsung gemetar. Surat apa? Rina menangis lagi. Surat yang ditulis beberapa minggu sebelum beliau meninggal. Aku membeku. Karena surat dari orang yang sudah meninggal seringkali membawa kebenaran yang tidak bisa dibantah. Dan ternyata benar. Isi surat itu menghancurkan semuanya. Dalam surat tersebut, Ayah Satrio mengakui bahwa malam kecelakaan itu dialah yang memaksa mengemudi. Meski sudah diperingatkan oleh ayahku. Meski kondisinya tidak memungkinkan. Meski semua orang melarang, dia tetap bersikeras. Dan keputusan itulah yang menyebabkan tragedi. Air mataku langsung jatuh. Karena akhirnya, nama ayahku dibersihkan. Setelah puluhan tahun. Setelah begitu banyak kebencian, setelah begitu banyak tuduhan, kebenaran akhirnya muncul. Namun ternyata masih ada bagian yang lebih mengejutkan. Karena surat itu juga menyebut satu nama, Pak Darsono. Dalam surat tersebut tertulis bahwa Pak Darsono mengetahui semuanya sejak awal. Mengetahui siapa yang mengemudi. Mengetahui siapa yang bersalah. Mengetahui siapa yang tidak bersalah. Namun memilih diam. Karena saat itu ia sedang menyembunyikan penggelapan uang perusahaan. Dan jika kebenaran terbongkar, semua kejahatannya akan ikut terungkap. Aku langsung memejamkan mata. Karena kini semuanya lengkap. Seluruh kepingan puzzle akhirnya menyatu. Pak Darsono memanfaatkan tragedi. Memanfaatkan kesedihan keluarga. Memanfaatkan kematian. Untuk melindungi dirinya sendiri. Dan akibatnya, dua keluarga hancur. Satu nama baik tercemar. Satu pernikahan berada di ambang kehancuran. Dan puluhan tahun kebencian tumbuh di atas kebohongan. Namun ada satu hal lagi yang membuatku tidak bisa berkata apa-apa. Karena setelah surat itu ditemukan, Bu Kusmini akhirnya mengakui semuanya. Beliau mengaku mengetahui sebagian kebenaran. Beliau mengaku memilih diam. Beliau mengaku membiarkan keluargaku menanggung kesalahan. Karena tidak sanggup menerima kenyataan tentang suaminya. Dan setelah pengakuan itu keluar, rumah mereka berubah menjadi lautan tangis. Rina menangis. Bu Kusmini menangis. Dan seseorang yang paling hancur malam itu adalah Satrio. Karena untuk pertama kalinya, dia mengetahui bahwa istrinya tidak pernah bersalah. Tidak pernah. Dan saat itulah, Rina mengucapkan kalimat yang membuat jantungku berhenti sesaat. Mbak. Sekarang Mas Satrio tahu semuanya. Aku langsung menahan napas. Karena aku tahu apa artinya. Aku tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Dan ternyata aku benar. Karena Rina melanjutkan. Dia menangis sejak tadi sore. Dan sekarang dia sedang mencarimu. Air mataku langsung jatuh. Karena setelah semua yang terjadi, setelah semua luka yang kuterima, setelah semua tuduhan yang harus kutanggung, akhirnya kebenaran sampai kepadanya. Namun aku belum tahu bahwa pertemuan kami berikutnya akan menjadi salah satu momen paling emosional dalam hidupku. Karena untuk pertama kalinya,
Aku akan melihat seorang laki-laki yang selama ini tampak kuat, hancur oleh penyesalannya sendiri. Aku melihat penyesalan itu langsung di matanya. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Sejak telepon dengan Rina berakhir, aku hanya duduk diam di ruang tamu. Ponsel masih berada di tanganku. Namun pikiranku terasa kosong. Sangat kosong. Karena selama berhari-hari aku berjuang mendapatkan kebenaran. Berjuang membersihkan nama ayahku. Berjuang mempertahankan diriku sendiri. Dan sekarang, saat semuanya akhirnya terungkap, aku justru merasa lelah. Sangat lelah. Air mata perlahan jatuh. Bukan karena sedih. Bukan karena marah. Tapi karena aku menyadari sesuatu. Kebenaran memang akhirnya menang. Tapi tidak semua luka bisa sembuh hanya karena kebenaran muncul. Tidak semua. Saat itulah bel rumah berbunyi. Sekali. Lalu 2 kali. Dan entah kenapa, jantungku langsung berdebar. Karena aku tahu siapa yang berada di luar sana. Aku berdiri perlahan. Langkahku terasa berat. Sangat berat. Namun akhirnya aku membuka pintu. Dan benar. Satrio berdiri di sana. Sendirian. Aku langsung membeku. Karena baru beberapa hari berlalu, namun pria di hadapanku terlihat sangat berbeda. Sangat berbeda. Matanya merah. Wajahnya pucat. Janggut tipis mulai tumbuh tidak rapi. Dan yang paling membuat dadaku sesak, dia terlihat hancur. Benar-benar hancur. Beberapa detik kami hanya saling menatap. Tidak ada yang berbicara. Karena terlalu banyak hal yang ingin diucapkan. Terlalu banyak luka yang belum sembuh. Terlalu banyak air mata yang belum kering. Dan akhirnya, Satrio yang lebih dulu berbicara. Laras. Hanya satu kata. Namun suaranya langsung pecah. Aku memalingkan wajah. Karena mendengar namaku keluar dari mulutnya masih terasa menyakitkan. Sangat menyakitkan. Aku tahu semuanya. Katanya. Air mataku langsung jatuh. Karena kalimat itu adalah kalimat yang selama ini kutunggu. Kalimat yang seharusnya datang lebih cepat. Jauh lebih cepat. Namun kini semuanya terasa terlambat. Satrio menundukkan kepala. Lalu berkata, "Ayahmu tidak bersalah." Tangisku semakin deras. Karena selama ini aku berjuang sendirian untuk membuktikan itu. Dan sekarang, akhirnya dia mengatakannya sendiri. Aku salah. Lanjutnya. Sangat salah. Aku menutup mata. Karena setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti luka yang kembali dibuka. Satrio mengusap wajahnya. Namun air mata itu terus jatuh. Aku menghukummu. Aku menjauh darimu. Aku membiarkanmu menangis sendirian. Aku bahkan mengajukan gugatan cerai. Suaranya semakin hancur. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat laki-laki itu tidak mampu menyembunyikan rasa bersalahnya. Sama sekali tidak mampu. Aku nggak pantas dimaafkan. Katanya lirih. Aku tahu itu. Aku menatapnya. Dan jujur saja, aku tidak tahu harus marah atau menangis. Karena sebagian diriku masih mencintainya. Namun sebagian yang lain masih mengingat semua rasa sakit itu. Masih mengingat malam-malam ketika aku menangis sendirian. Masih mengingat saat dia menarik tangannya dariku. Masih mengingat pesan yang menghancurkan hatiku. Aku berharap tidak pernah mengenal keluargamu. Kalimat itu masih terasa seperti pisau. Satrio menatapku. Dan seolah tahu apa yang sedang kupikirkan. Aku menyesal. Bisiknya, aku menyesal setiap detiknya. Air matanya kembali jatuh. Dan kali ini aku tidak sanggup menahan tangisku lagi. Karena aku tahu, penyesalan itu nyata. Sangat nyata. Namun kenyataan yang paling menyakitkan adalah, penyesalan tidak bisa mengubah masa lalu. Tidak bisa menghapus luka. Tidak bisa mengembalikan hari-hari yang hilang.
Satrio kemudian mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Tangannya gemetar saat menyerahkannya kepadaku. Aku sudah mencabut gugatan cerai itu. Aku langsung membeku. Apa? Dia mengangguk. Aku nggak mau kehilangan kamu. Tangisku semakin deras. Karena beberapa hari lalu, aku mungkin akan melakukan apa saja untuk mendengar kalimat itu. Namun sekarang, aku tidak lagi yakin. Tidak lagi yakin apakah cinta saja cukup untuk memperbaiki semua yang telah rusak. Dan saat itulah, Satrio melakukan sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dia berlutut di hadapanku. Di depan rumah. Di depan halaman yang sepi. Dan dengan wajah penuh air mata. Dia berkata, "Tolong kasih aku kesempatan memperbaiki semuanya." Jantungku langsung terasa sesak. Karena aku melihat ketulusan di sana. Aku melihat cinta di sana. Aku melihat penyesalan yang begitu besar. Namun aku juga melihat sesuatu yang lain. Keterlambatan. Karena ada permintaan maaf yang datang tepat waktu. Dan ada permintaan maaf yang datang setelah hati seseorang berubah. Aku belum tahu termasuk yang mana. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah semua kebenaran terungkap, aku harus membuat keputusan. Keputusan yang akan menentukan masa depanku. Keputusan yang akan menentukan apakah aku masih bisa mempercayai laki-laki yang dulu tidak pernah melepas tanganku, namun pernah memilih pergi tanpa menoleh lagi. Aku masih mencintainya, tapi aku takut terluka lagi. Aku menatap Satrio yang masih berlutut di hadapanku. Malam terasa begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dari kejauhan dan sesekali suara kendaraan yang lewat. Namun di dalam dadaku, rasanya jauh lebih bising. Karena untuk pertama kalinya setelah semua ini terjadi, aku dihadapkan pada pertanyaan yang paling sulit. Apakah aku masih bisa mempercayainya? Air mata terus mengalir di wajah Satrio. Pria yang dulu selalu terlihat kuat. Pria yang selalu menjadi tempatku bersandar. Kini tampak rapuh di hadapanku. Dan anehnya, melihatnya seperti itu justru membuat hatiku semakin sakit. Karena aku tidak pernah ingin melihatnya hancur. Tidak pernah. Bahkan setelah semua yang terjadi. Laras. Suaranya kembali pecah. Aku tahu aku nggak pantas minta apa-apa. Aku tahu aku sudah nyakitin kamu. Aku tahu aku gagal jadi suami. Tangisku semakin deras. Karena setiap kalimat itu benar. Sangat benar. Namun kebenaran tidak selalu membuat segalanya lebih mudah. Kadang justru lebih menyakitkan. Aku cuma minta satu kesempatan. Katanya. Satu kesempatan buat memperbaiki semuanya. Aku memejamkan mata. Karena dulu, aku mungkin akan langsung memeluknya. Dulu aku mungkin akan langsung memaafkannya. Dulu aku mungkin akan melakukan apa saja agar kami tetap bersama. Tapi sekarang, aku bukan Laras yang dulu. Perempuan yang selalu takut kehilangan. Perempuan yang rela mengorbankan dirinya sendiri demi mempertahankan hubungan. Aku sudah berubah. Perjalanan beberapa minggu terakhir mengubahku. Menguatkanku. Dan membuatku belajar satu hal. Cinta tidak boleh membuat seseorang kehilangan harga dirinya. Aku mengusap air mata. Lalu menatap Satrio. Satrio. Dia langsung mengangkat kepala. Matanya penuh harapan. Dan itu membuat dadaku semakin sesak. Karena aku tahu. Apapun jawabanku, malam ini akan menyakitkan bagi salah satu dari kami. Meskipun aku terluka. Kataku pelan. Aku nggak pernah membencimu. Air mata Satrio kembali jatuh. Karena mungkin itu kalimat terakhir yang ia harapkan. Aku marah. Aku kecewa. Aku hancur. Tapi aku nggak pernah membencimu. Satrio menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Dan aku tahu. Penyesalan itu benar-benar nyata. Namun aku belum selesai. Aku masih mencintaimu. Kalimat itu membuatnya langsung menatapku.
Matanya membesar. Penuh harapan. Penuh kerinduan. Namun aku melanjutkan sebelum ia sempat berbicara. Tapi cinta bukan masalahnya. Senyumnya langsung menghilang. Karena kini dia mulai memahami apa yang ingin kukatakan. Cinta bukan yang membuatku takut. Kataku. Yang membuatku takut adalah kenyataan bahwa saat aku paling membutuhkanmu, kamu memilih pergi. Suasana langsung membeku. Karena itulah luka yang sebenarnya. Bukan surat. Bukan tuduhan. Bukan rahasia masa lalu. Melainkan pilihan yang dia ambil. Pilihan untuk meninggalkanku sebelum mendengar penjelasanku. Pilihan untuk mempercayai orang lain lebih dulu. Pilihan untuk menghukumku tanpa bukti. Dan luka itu tidak hilang begitu saja. Aku tahu. Bisiknya. Suaranya sangat pelan. Sangat hancur. Aku tahu. Aku mengangguk. Karena untuk pertama kalinya, dia benar-benar mengerti. Tidak membela diri. Tidak mencari alasan. Tidak menyalahkan siapapun. Dia menerima kesalahannya. Dan itu membuatku semakin sedih. Karena seandainya kesadaran ini datang lebih cepat, mungkin semuanya berbeda. Saat itulah sebuah mobil berhenti di depan rumah. Aku dan Satrio menoleh bersamaan. Pintu mobil terbuka. Dan seseorang turun. Bu Kusmini. Ibunya. Wajah beliau sembab. Matanya merah. Seolah menangis sepanjang perjalanan. Begitu melihatku, beliau langsung berjalan cepat. Lalu sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Beliau berlutut. Tepat di depanku. Ampuni saya, Laras. Tangis beliau pecah. Ampuni saya. Aku langsung terkejut. Karena selama ini Bu Kusmini selalu terlihat tegar, keras, dan sangat menjaga harga dirinya. Namun malam ini semua itu runtuh. Saya yang harusnya minta maaf. Isaknya. Saya yang membiarkan kebohongan itu hidup. Saya yang membiarkan keluargamu menderita. Saya yang menghancurkan rumah tanggamu. Air mataku kembali jatuh. Karena aku bisa merasakan penyesalan itu. Penyesalan yang datang terlambat. Namun tetap nyata. Sangat nyata. Laras. Kata beliau sambil menangis. Kalau kamu nggak bisa memaafkan saya mengerti. Tapi jangan hukum diri kamu karena kesalahan kami. Kalimat itu membuatku terdiam. Karena untuk pertama kalinya, seseorang mengatakan sesuatu yang tidak pernah kupikirkan. Jangan hukum diri sendiri. Dan saat itulah aku sadar. Selama ini aku terlalu fokus pada rasa sakit. Terlalu fokus pada kehilangan. Sampai lupa bertanya pada diriku sendiri. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Bukan apa yang diinginkan Satrio. Bukan apa yang diinginkan keluarganya. Tapi apa yang aku inginkan. Dan malam itu, aku akhirnya menemukan jawabannya. Jawaban yang akan mengubah hidup kami semua. Jawaban yang akan membuat Satrio menangis. Namun juga membebaskan kami dari masa lalu. Karena untuk pertama kalinya, aku akan memilih diriku sendiri. Aku memilih memaafkan. Tapi aku tidak mau kehilangan diriku lagi. Malam itu terasa sangat panjang. Aku berdiri di teras rumah. Di depanku ada Satrio. Di sampingnya ada Bu Kusmini. Keduanya menangis. Keduanya menyesal. Dan untuk pertama kalinya setelah semua rahasia terbongkar, aku melihat mereka tanpa kemarahan, tanpa kebencian, tanpa dendam. Hanya manusia biasa yang melakukan kesalahan. Kesalahan besar. Kesalahan yang telah menghancurkan banyak hati. Namun tetap manusia. Aku menghapus air mataku perlahan. Lalu menatap langit malam. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Aku kehilangan suami. Aku kehilangan ketenangan. Aku kehilangan kepercayaan. Aku bahkan hampir kehilangan kenangan baik tentang ayahku sendiri. Namun di saat yang sama, aku menemukan sesuatu yang selama ini tidak kusadari.
Diriku sendiri. Aku menemukan keberanian yang selama ini tersembunyi. Aku menemukan kekuatan yang bahkan tidak kuketahui aku miliki. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa nilai diriku tidak ditentukan oleh siapa yang memilih tinggal atau pergi. Nilai diriku tidak ditentukan oleh penilaian orang lain. Aku berharga karena aku adalah diriku sendiri. Satrio masih menatapku. Matanya penuh harapan. Harapan yang membuat dadaku terasa berat. Karena aku tahu, dia masih mencintaiku. Dan jujur saja, aku juga masih mencintainya. Cinta itu tidak hilang begitu saja. Tidak mungkin. Karena terlalu banyak kenangan indah yang pernah kami miliki. Terlalu banyak mimpi yang pernah kami bangun bersama. Namun aku juga tahu satu hal. Cinta saja tidak selalu cukup. Kadang kepercayaan jauh lebih penting. Dan kepercayaan yang pecah membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk diperbaiki. Aku menatap Satrio. Lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuatnya semakin gugup. Karena dia tahu. Jawabanku akan menentukan segalanya. Satrio. Dia langsung mengangkat kepala. Iya. Suaranya serak. Penuh harap. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata pelan. Aku memaafkan kamu. Tangisnya langsung pecah. Begitu juga Bu Kusmini. Karena mungkin itulah kalimat yang paling mereka tunggu. Kalimat yang selama ini mereka takut tidak akan pernah keluar dari mulutku. Namun aku belum selesai. Karena ada bagian yang lebih penting. Bagian yang harus mereka dengar. Dan bagian yang harus aku perjuangkan untuk diriku sendiri. Aku memaafkan kamu. Ulangku. Tapi aku belum bisa kembali. Senyum di wajah Satrio perlahan menghilang. Namun kali ini dia tidak membantah. Tidak memaksa. Tidak memohon. Karena dia mendengarkan. Benar-benar mendengarkan. Untuk pertama kalinya. Aku butuh waktu. Kataku. Waktu untuk sembuh. Waktu untuk percaya lagi. Waktu untuk mengenal diriku yang baru. Air mataku kembali jatuh. Karena keputusan itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Namun itu adalah keputusan yang jujur. Keputusan yang lahir dari luka. Dan juga dari cinta. Satrio mengangguk pelan. Meskipun aku bisa melihat rasa sakit di matanya. Aku akan menunggu. Katanya. Tidak ada tuntutan. Tidak ada tekanan. Hanya satu kalimat sederhana. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa dihargai. Benar-benar dihargai. Beberapa bulan kemudian, hidup kami berjalan ke arah yang berbeda. Aku fokus membangun hidupku. Aku membuka usaha kecil yang selama ini hanya menjadi mimpi. Aku mulai tersenyum lagi. Mulai tertawa lagi. Mulai menikmati hidup tanpa rasa takut. Sementara itu, Bu Kusmini datang ke rumah ibuku beberapa kali. Bukan untuk membahas masa lalu. Tapi untuk memperbaiki hubungan yang pernah rusak. Dan perlahan, hubungan dua keluarga yang dulu dipenuhi kebencian mulai membaik. Sedangkan Pak Darsono akhirnya harus menghadapi konsekuensi dari semua kebohongannya. Kebenaran yang ia sembunyikan selama puluhan tahun akhirnya terungkap. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa lari dari kenyataan. Satrio juga berubah. Sangat berubah. Dia tidak lagi memaksakan kehendaknya. Tidak lagi mengambil keputusan tanpa mendengar orang lain. Dan yang paling penting, dia belajar bahwa cinta harus berjalan berdampingan dengan kepercayaan. Setahun kemudian, aku bertemu dengannya lagi. Bukan sebagai pasangan yang saling menyalahkan. Bukan sebagai dua orang yang terluka. Melainkan sebagai dua manusia yang sama-sama belajar dari kesalahan. Saat itu kami duduk di taman. Tempat yang dulu sering kami datangi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia kembali menggenggam tanganku. Namun kali ini berbeda. Tidak ada rasa takut kehilangan. Tidak ada rahasia. Tidak ada kebohongan. Hanya ketulusan.
Dan saat itu aku sadar. Kadang hidup menghancurkan kita bukan untuk mengakhiri cerita, tapi untuk membentuk versi diri kita yang lebih kuat. Dulu, suamiku tidak pernah melepas tanganku. Lalu sebuah rahasia membuatnya pergi tanpa menoleh. Namun pada akhirnya, bukan rahasia itu yang menentukan akhir cerita kami, melainkan keberanian untuk menghadapi kebenaran, keberanian untuk meminta maaf, dan keberanian untuk memaafkan. Karena cinta yang sehat bukan tentang siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan tentang siapa yang berani memperbaiki kesalahan itu ketika kebenaran akhirnya datang.